Tidak ada salon di dunia ini yang bisa mengalahkan iblis. Dia akan memoles tadi wajah wanita tadi yang ada di hadapan tadi, di hadapan pemuda tadi, pemudi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusallu wa nusallim ala rasul karim, amma ba'du. Alhamdulillah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemuda, pelajar, mahasiswa dimanapun berada di seluruh penjuru dunia, kembali lagi bersama Abang Abu Yusuf dalam channel GV News Cinta Rasul 24 Jam. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillah. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pada saat ini telah bagi nikmat kepada adik-adik sekalian dan kepada Abang Yusuf, Abang Abu Yusuf, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan. Jadi adik-adik sekalian, dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat pergunakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ikut cara baginda Rasulullah. Selanjutnya adik-adik pencinta GV News Cinta Rasul 24 Jam, kita berselawat kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita senantiasa berusaha belajar bagaimana menghidupkan sunnah baginda Rasulullah, bagaimana mengikuti baginda Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur kembali. Oke adik-adik, di sini pada saat yang berbahagia ini, Abang Abu Yusuf akan mengambil tema, yaitu surga rindu kepada pemuda. Jadi surga ini rindu kepada pemuda, pelajar, mahasiswa, atau adik-adik sekalian. Surga rindu kepada pemuda, yang mana ini pemuda dapat mempergunakan waktunya sesuai dengan kehendak Allah SWT. Adik-adik pencinta GV News 24 Jam bersama Cinta Rasul 24 Jam, kita telah mengetahui bersama, orang tua, baik bapak atau ibu kita, pasti mereka ingin supaya anak-anak tadi menjadi anak yang soleh-soleha. Bagaimana anak-anak tersebut bisa menyelamatkan kedua orang tua? Jadi kita akan bermuzakarah tentang pemuda yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Tentu adik-adik ingin disukai Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik, Allah Subhanahu wa taala, dikatakan ulama, dia rindu kepada orang tua yang ahli ibadah. Kenapa hadirin? Kenapa adik-adik orang tua dirindukan surga? Surga tadi rindu kepada orang tua yang ahli ibadah. Tapi ketahui adik-adik, surga ini lebih rindu kepada anak muda yang ahli ibadah. Kenapa? Karena di dalam kubur akan ada pertanyaan, sampai di mana kamu habiskan waktu mudamu? Orang tua seperti Abang Abu yang sudah punya anak, ya kan? Wajar di atas 40 tahun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar merubah pola pikir. Yang mana ini pikir orang tua tadi? Pikir dunia menjadi pikir akhirat. Apa bekal orang tua? Tapi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ada seorang pemuda yang mana fikirnya tadi pikir baginda Rasulullah, gimana dirinya, gimana teman-temannya tadi selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga, ini pikir anak muda yang luar biasa. Makanya surga tadi rindu kepada anak muda yang ahli ibadah. Karena waktu muda ini banyak sekali aktivitas adik-adik, yang mana aktivitas tadi belajar, ya kan, dari bangun tidur persiapan untuk belajar sekolah, pelajar, mahasiswa atau pemuda,
mungkin ada pekerjaan, pemuda yang putus sekolah, ya kan? Banyak aktivitas. Setelah itu, setelah belajar, pulang sekolah, pulang kuliah, ini ada aktivitas lainnya. Bergabung dengan teman-teman, mungkin ada hobi olahraga, ya kan? Ada hobi musik, dan hobi-hobi yang lainnya. Jadi adik-adik sekalian dimanapun berada, seorang pemuda ini harus mengetahui jati dirinya. Seorang pemuda tadi harus bisa membagi waktu, harus bisa membagi waktunya 24 jam tadi. Bagaimana dia tadi dari bangun tidur tadi, apa yang harus dilakukan? Jadi seorang pemuda tadi akan berhasil baik di dunia dan akhirat apabila tadi membuat suatu catatan, time, waktu-waktu, buat dalam satu buku atau satu kertas besar, ditempel. Kita ambil contoh dari mulai tidur jam 10 malam persiapan, bangun jam 4 pagi sholat tahajud, setelah sholat tahajud baca Al-Quran, persiapan sholat subuh berjamaah, setelah itu olahraga sedikit, persiapan sekolah dan berangkat ke sekolah atau ke universitas. Kemudian niatkan adik-adik pelajar mahasiswa tadi, selain kita niat menuntut ilmu, kita niatkan di dalam hati, ya Allah, saya niat menuntut ilmu ya Allah, dan saya niat mendakwahkan agama ya Allah. Saya niat mengajak teman-teman tadi untuk taat kepadamu ya Allah, karena saya yakin dengan saya ajak teman tadi, maka kamu akan ridho kepada saya Allah, akan kamu catat sebagai amal ibadah. Kita niatkan adik-adik, nanti sampai di tempat sekolah, sampai ke tempat sekolah kita belajar, berdoa kepada Allah sebelum belajar, mohon kepada Allah supaya diberi kemudahan menangkap ilmu tadi. Begitu juga di universitas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena adik-adik sekalian, mudahnya ilmu tadi masuk ke dalam fikir kita tadi atas izin Allah. Sebanyak apapun ilmu tadi, kata Allah, kun fayakun, jadi maka akan masuk ke dalam pikir kita. Kadang sekali melihat masuk. Ini pemuda yang cerdas. Dia akan cerdas karena dia tertib. Dia tertib, selain dia berusaha, dia mohon kepada Allah, dan Allah akan bukakan ilmu pengetahuan kepada seorang pemuda tadi. Pemuda tadi akan berwawasan luas. Setelah itu jumpa kepada teman-temannya, bergaul anak muda tadi, adik-adik sekalian, ini dengan lemah lembut kepada teman-temannya. Bagaimana sikap kita tadi kepada teman-teman, ya kan? Disenangi. Sebelum kita berbicara, kita berpikir, adik-adik berpikir, saya berbicara seperti ini, teman saya suka enggak ya? Apabila teman saya suka, saya buat, saya bicara. Saya melakukan seperti ini, teman suka enggak? Kita kembalikan kepada diri saya. Apabila teman melakukan seperti ini, diri saya suka enggak? Apabila diri saya suka, lakukan kepada teman tadi. Jadi apapun perbuatan adik-adik, tidak akan ada musuh. Baik perkataan, perbuatan, tidak tanduk hati. Bukan hanya kepada teman adik-adik, kepada guru kita yang mengajarin kita ilmu, kita harus punya adab. Kita menghormati guru tadi, karena ilmu tadi akan tertransfer kepada diri kita, akan kita terima dengan mudah apabila ini guru tadi ridho. Ini luar biasa anak atau pemuda ini. Selain dia rajin, dia akhlaknya mulia, sayang kepada temannya, lemah lembut, dan akhlaknya kepada guru sangat bagus. Dan lebih penting adik-adik, akhlak kita kepada kedua orang tua. Karena apa adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita, terutama ibu kita ya, 9 bulan 10 hari telah mengandung kita dengan jerih payah, membawa kita kemana-mana di dalam kandungannya.
Waktu pergi ke pasar dibawa kita. Waktu pergi ke tempat lain, silaturahmi ke tempat teman-temannya, dibawa kita. Waktu bekerja dibawa kita. Bayangkan adik-adik di dalam perut. Adik-adik bisa mencoba. Adik-adik bawa bungkusan seberat 2 kilo. Bahkan lebih. Ada anak-anak bayi tadi lebih 2 kilo, ditaruh 2 atau sampai 3 kilo di dalam depan. Kita ikat, kita bawa kemana-mana. Adik-adik akan merasakan, wah repot ya rupanya. Coba adik-adik bawa ini tadi, bungkusan tadi diikat, dimasukkan dalam baju, bawa kemana-mana. Repot rupanya. Luar biasa ini seorang ibu tadi. Dalam keadaan apapun dia akan membawa kita. Tidak bisa kita ditaruh karena memang di dalam kandungan kita tadi. Makanya dikatakan surga ini di bawah telapak kaki ibu. Itu baru di dalam rahim ibu. Bagaimana perjuangan seorang ibu tadi sama adik-adik tadi sebelum lahir di dunia? Ini seorang ibu luar biasa sakitnya, ingin melahirkan kita supaya lahir ke dunia tadi dalam keadaan selamat. Diperhatikan kita waktu dalam kandungan, makan, minum diperhatikan, gizi diperhatikan. Bahkan waktu melahirkan, sebelum melahirkan ini ibu tadi bikin amalan, berdoa kepada Allah, baca ayat suci Al-Quran, mohon sama Allah supaya bayi yang ada tadi di dalam perut selamat, adik-adik bisa selamat. Nah, inilah pengorbanan seorang ibu tadi. Setelah lahir, ini akan dirawat adik-adik sama ibu tadi, dirawat, ya kan? Dirawat dari bayi dengan sebaik-baiknya. Bahkan seorang ibu tadi merawat adik-adik dengan 100%, dengan cinta kasih yang tulus. Bahkan seorang ibu tadi rela dalam keadaan mengantuk adik-adik untuk menyenangkan anaknya tadi, untuk menyenangkan adik-adik waktu masa bayi tadi, menyusui. Seharusnya dia capek tapi menyusui tadi. Adik-adik bangun minta susu disusui. Adik-adik minta makanan diberi makanan kalau lapar. Bahkan sibuk dikasih minyak, dikasih minyak supaya tidak masuk angin, baby, minyak telon atau minyak apa saja supaya adik-adik tidak masuk angin, supaya tidak sakit. Inilah pengorbanan seorang ibu. Jadi adik-adik itu pengorbanan seorang ibu kepada anaknya, kepada adik-adik waktu masih kecil. Begitu juga seorang ayah sangat cinta kepada adik-adik, bekerja banting tulang cari nafkah, tidak peduli hujan panas. Bagaimana adik-adik tadi bisa bahagia semenjak dalam kandungan udah melahirkan? Nah, ini ayah tadi sangat sayang, sangat dekat, apalagi anak perempuan. Cinta pertama anak perempuan tadi dikatakan kepada ayahnya. Anak laki-laki tadi cinta pertama kepada ibunya, dekat kepada ibunya. Jadi adik-adik, kedua orang tua kita ini luar biasa pengorbanannya. Jadi kita harus senantiasa ingat kepada orang tua. Kita disekolahkan TK, taman kanak-kanak, diantar kita, dibimbingnya kita sampai selesai TK. Kemudian SD gitu juga, kita diantar, mungkin kita udah bisa pergi sendiri. Kalau jauh diantar, dipersiapkan kebutuhan kita. Marahnya orang tua kepada adik-adik bukan benci adik-adik. Jadi adik-adik harus tahu, orang tua tadi marah kepada adik karena sayangnya orang tua tadi, agar adik-adik tadi memang benar-benar jadi anak yang berbakti pada nusa, bangsa dan agama. Karena ingin orang tua tadi, adik-adik tadi menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Bahkan kepingin mereka jadi hafizah adik-adik, menghafal Al-Quran mudah. Inilah doa orang tua kepada anak-anaknya, supaya anaknya tadi berhasil dunia dan akhirat. Kemudian adik-adik akan diperhatikan. Bahkan tanpa sepengetahuan adik-adik, waktu tidur, ini orang tua saling perhatikan. Dengan catatan adik-adik tadi masih dalam keadaan di dalam rumah. Maksudnya tadi belum, adik-adik tadi belum pisah dari orang tua, belum berkeluarga. Akan diperhatikan dari taman kanak-kanak, SD, SMA, taman
sama anak-anak SD, pondok pesantren. Nah, itu akan perhatikan. Kalau di pondok-pondok pesantren, guru-gurunya perhatikan. Tapi dia orang tua tadi tetap mengawasi dari rumah, mendoakan. Nah, para santri-santri ya, yang jauh dari orang tua tadi, itu akan merasakan santri-santri tersebut rindu kepada orang tua untuk menyenangkan Allah, ya kan? Dia pisah kepada orang tua. Ini seorang santri tadi, santri menghafal Al-Quran di pondok-pondok pesantren. Itu juga adik-adik yang sekolah umum, nah, sekolah umum SD, SMP, SMA. Jadi kita harus senantiasa menghormati orang tua, menyayangi orang tua. Dan adik-adik tadi akan berhasil apabila adik-adik tadi membuat schedule yang abang sebutkan tadi, program harian 24 jam. Nah, jadi dengan tersebut kita akan tertib. Dari waktu-waktu sholat adik-adik perhatikan. Kita harus tahu adik-adik yang dirahmati Allah SWT. Adik-adik pelajar, mahasiswa, dimanapun belajar, dimanapun sekarang ini berada, seluruh penjuru dunia, adik-adik harus tahu jam-jam, waktu-waktu sholat. Karena adik-adik ingin menjadi orang terbaik, sukses dunia dan akhirat. Harus tahu waktu masuk sholat. Waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu ini adik-adik perhatikan. Dan adik-adik niatkan dalam hati, sebelum masuk ini waktu sholat, adik-adik sudah berada di masjid atau di rumah-rumah Allah. Adik niatkan. Nah, kalau dalam keadaan adik-adik di luar sekolah. Tapi kalau adik-adik sekolah belum pulang waktunya, waktu pulang jam 1, langsung keluar dari lokal ruangan, langsung pergi ke masjid, ambil wudhu, sholat. Kalau siang pulangnya sholat zuhur. Kalau pulangnya sore, sholat asarnya di rumah sekolah kita ada masjid atau musola, sholat. Dan yang lebih penting adik-adik mengajak teman-teman tadi. Ini waktu sholat, sebentar lagi masuk, mari kita sholat. Kita ajak. Biar teman-teman tadi mungkin agak berat ya adik-adik ya, tapi tetap kita ajak. Supaya apa? Supaya adik-adik tadi diberi kemudahan Allah untuk dapat sholat. Jadi kuncinya, ulama sampaikan, apabila adik-adik ingin buat suatu amal, maka ini amal tadi dakwahkan. Dakwahkan maksudnya tadi, sampaikan, ajak. Nah, supaya Allah tadi memberi kekuatan kita untuk mengamalkan. Orang yang mengajak atau adik-adik yang mengajak temannya sholat, maka Allah akan beri kemudahan untuk adik-adik sholat setiap waktu. Siapa saja orang yang mengajak temannya untuk membaca Al-Quran, maka insya Allah Allah akan mudahkan adik-adik membaca Al-Quran. Nah, sebelum sholat membaca Al-Quran, lepas sholat. Dalam satu hari tadi kita harus saja membaca Al-Quran. Semakin banyak kita membaca, semakin bagus. Tapi kalau ada kesibukan, kita baca, nanti kita lanjutkan waktu luang. Mungkin adik-adik pulang sekolah, ya kan, sholat. Ini ada acara teman-teman ulang tahun atau ada acara apa, sholat, baca Al-Quran. Kalau bisa 1 surah, kalau enggak ya 1 ayat minimal, baca, tutup, baru kita lanjutkan aktivitas. Mudah kan adik-adik? Sangat mudah apabila kita tadi memang ada niat untuk mengamalkan. Diperhatikan waktu-waktu tersebut. Di mana waktu tadi untuk amalkan agama, di mana waktu tadi untuk teman, untuk orang tua, untuk keluarga, bahkan untuk acara-acara di luar. Jadi adik-adik tadi apabila ada majelis ilmu, adik niatkan. Kita ambil contoh, ada peringatan Maulid Nabi. Ini malam ada peringatan Maulid Nabi. Adik usahakan supaya bisa menghadiri acara Maulid Nabi tadi. Bukti kita cinta kepada Rasulullah, ya kan? Kita harus tahu sejarah baginda Rasulullah.
bagaimana kelahiran baginda Rasulullah SAW tadi. Sangat ditunggu-tunggu adik-adik. Sangat ditunggu-tunggu. Kelahiran baginda Rasulullah SAW sangat ditunggu-tunggu. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adik-adik tadi hadir di majelis-majelis ilmu, maka pengalaman adik tadi akan bertambah. Begitu juga dengan channel GV News 24 jam cinta Rasul. Insya Allah adik-adik tadi akan bertambah wawasan tadi. Tidak akan mudah seorang tadi untuk dapat amal agama tanpa izin dari Allah SWT. Semua amal-amal agama pada diri kita tadi hanya mengharap ridha Allah SWT. Jadi kita mengharap ridha Allah SWT atas izin Allah. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala ini maha melihat. Allah Subhanahu wa taala ini maha mendengar adik-adik. Dan Allah Subhanahu wa taala ini maha mengetahui apa yang adik niatkan di dalam hati. Apabila adik-adik niat di dalam hati tadi memang benar-benar adik ingin menjadi orang yang berguna, sukses dunia akhirat, dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan mengabulkan. Apabila adik tadi mempergunakan waktu tadi semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik juga harus senantiasa bertanya. Jangan takut bertanya perkara dunia, perkara akhirat. Karena dengan adik tadi rajin bertanya, maka akan bertambah ilmu. Jadi seorang pemuda tadi sangat disayangi Allah Subhanahu wa taala. Surga tadi rindu kepada seorang pemuda yang memang benar-benar hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya seorang pemuda tadi yang senantiasa terpaut di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Saksikan olehmu, apabila ada orang bolak-balik ke masjid untuk melakukan amal, ini orang tanda-tanda orang beriman. Baik orang tua maupun anak muda, luar biasa ini. Sampai di mana kamu habiskan waktu mudamu? Ini akan ada pertanyaan di dalam. Jadi ada pertanyaan, sampai di mana kamu habiskan waktu mudamu? Ya Allah, waktu muda ya Allah, saya pergunakan ya Allah untuk agama ya Allah, untuk mengajak teman-teman taat kepadamu ya Allah. Saya jauhkan diri saya dari majlis-majlis lalai, dari majlis-majlis maksiat yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Itu menjadi hujah bagi kita. Saya belajar ilmu ya Allah untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ini menjadi hujah bagi kita, menjadi jawaban kita. Dan pahalanya luar biasa adik-adik. Apabila adik-adik tadi ajak satu orang teman, teman tadi mau mengamalkan, maka dia akan mendapat pahala sesuai dengan orang yang mengamalkan. Satu hari 5-10 orang, berapa pahala yang disiapkan Allah SWT? Minimal satu orang kita ajak teman tadi. Tapi apabila teman-teman tadi kita ajak untuk amal agama, adik-adik ajak tadi mereka belum sanggup, belum mampu, adik-adik tidak boleh marah. Karena hidayah tadi dikatakan di tangan Allah adik-adik. Kita doakan teman-teman. Baik. Adik-adik yang laki-laki doakan teman yang laki-laki. Itu juga adik-adik yang perempuan, ya kan? Pemudi datangi perempuan tadi, mengajak perempuan. Jadi ada adik laki-laki ya jangan mengajak perempuan. Karena tadi ya ibaratnya ada batasan. Apabila udah balik tadi. Jadi lahan tadi kita ajak yang laki-laki tadi untuk melaksanakan sholat. Tapi apabila adik-adik tadi mengajak teman yang perempuan, ibaratnya untuk buat amal tadi, ya kan? Itu ada pembatas hijab. Jangan langsung berdua. Kenapa adik-adik? Iblis ini sangat pengaruh besar kepada diri-diri kita, kepada anak muda, orang tua. Bahkan dalam kisah dikatakan Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Rasulullah SAW pernah bertanya kepada iblis. Iblis tadi diperintahkan Allah untuk menghadap Rasulullah
untuk menjawab semua pertanyaan Rasulullah. Jadi adik-adik, sebelum Rasulullah bertanya, ini iblis laknatul alaih tadi merubah dirinya menjadi orang yang alim, berpenampilan seperti orang soleh. Tapi baginda salam tadi tahu. Iblis tadi mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, sampai 3 kali. Rasulullah tidak menjawab karena tahu ini iblis. Kemudian dikatakan, hai iblis, apakah kamu mau buat tipu daya seperti nabi-nabi sebelum saya? Terkejut iblis. Rasulullah telah mengetahui penyamarannya. Berubahlah tadi iblis tadi. Ya Rasulullah, maafkan saya. Saya diperintahkan oleh Allah menghadapmu untuk menjawab semua pertanyaanmu ya Rasulullah. Salah satunya adik-adik ingin tahu apa? Rasulullah bertanya, wahai iblis, apa yang kamu lakukan apabila ada seorang pemuda dan pemudi duduk berdua? Seorang pemuda dan pemudi, laki-laki dan perempuan duduk berdua, kan? Yang telah balik. Bahkan orang tua gitu juga. Apabila ada laki-laki dan perempuan duduk berdua yang telah balik. Kemudian iblis menjawab, ya Rasulullah, apabila ada pemuda-pemudi duduk berdua, maka aku di tengahnya. Akulah menjadi yang ketiga. Apa yang kamu lakukan iblis? Kemudian iblis menjawab, ya Rasulullah, apabila seorang pemuda tadi melihat wajah wanita tadi, maka aku akan menjadi apa adik-adik? Menjadi salon yang tercanggih di dunia. Tidak ada salon di dunia ini yang bisa mengalahkan iblis. Dia akan memoles tadi wajah wanita tadi yang ada di hadapan tadi, di hadapan pemuda tadi, pemudi tadi. Ditengok seorang pemuda melihat pemudi tadi, wajahnya akan cantik. Apabila melihat matanya ya Rasulullah, maka aku bertenggerin matanya, aku berindah mata tadi wanita tadi. Jadi seorang pemuda melihat matanya cantik. Memang iblis itu berperan. Matanya lah yang paling cantik. Apabila dia melihat hidungnya, maka aku di situ bertengger di situ. Aku berindah seindah mungkin hidungnya. Makanya dikatakan pemuda tadi melihat wanita tadi luar biasa hidungnya. Mulutnya diperhatikan. Tidak ada kekurangan suatu apapun. Karena iblis di situ berperan. Apalagi yang lain adik-adik. Sesuatu yang tidak boleh dilihat. Maka akan timbul ini nafsu kepada seorang pemuda tadi. Begitu juga seorang pemudi, seorang wanita tadi memandang seorang laki-laki adik-adik. Memandang seorang pemuda tadi. Apabila dipandang mata pemuda tadi, maka ini mata tadi menarik, membuat hatinya tadi bergemuruh. Seorang wanita tadi dipandang hidung, mulutnya, tampan wajahnya, karena iblis sudah memoles tadi pemuda tadi dengan polesan yang sangat indah. Supaya apa? Supaya timbul hasrat keduanya. Luar biasa adik-adik. Harus hati-hati adik-adik ya. Jangan sampai tertipu oleh iblis. Apabila udah timbul hasrat keduanya, nafsu akan meningkat adik-adik. Maka dikhawatirkan seorang tadi tidak akan bisa, ya kan, menahan hawa nafsunya. Maka akan timbullah perbuatan-perbuatan dosa. Memegang tangan yang bukan muhrim, zina tangan. Memandang dia, zina mata. Apalagi yang lain adik-adik. Jangan sampai adik-adik rugi. Jadi Abang Abu Yusuf di sini menyarankan sekaligus menyampaikan supaya adik-adik tadi termasuk adik-adik yang diridhoi Allah, ya kan? Adik-adik harus, mungkin yang udah lanjut, ya kan, udah mungkin ada pengalaman-pengalaman, karena tidak setiap manusia ini tidak luput dari dosa. Astagfirullahaladzim. Mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ya mungkin selama ini kami tidak tahu ya Allah, bahwa memandang wanita zina mata. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa adik-adik sekalian. Apabila melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka ampunilah ya Allah. Ya Allah, mulai hari ini ya Allah, kami ya Allah, semua para pencinta GV, cinta Rasul, berniat untuk tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.